dia akan datang di awal Maret bersama Patrick untuk mulai juga bicara Patrick Kluivert resmi ditunjuk menggantikan Shin Tae-yong untuk menukangi timnas Indonesia. Mantan striker Barcelona itu mendapat kontrak 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun di skuad Garuda. Patrick Kluivert merupakan nama yang tidak asing bagi para pesepak bola. Pelatih berusia 48 tahun itu cukup terkenal karena pernah membela sejumlah klub besar seperti Ajax Amsterdam, AC Milan, hingga Barcelona. Dia juga sempat memenangkan gelar prestisius seperti Liga Belanda dan Liga Champions. Melihat nama besar menukangi timnas Indonesia, Kelvin mengaku sangat penasaran. Bek NEC Nijmegen itu turut senang Kluivert memilih skuad Garuda. "Saya sangat penasaran," kata Kelvin dikutip dari Forza NEC, Sabtu, 15 Februari 2025. "Itu nama besar, tapi dalam sepak bola Anda terbiasa dengan itu. Di Feyenoord, saya mendapat kesempatan bermain dengan Dirk Kuyt dan Robin van Persie," sambungnya. "Saya tidak pernah benar-benar berpikir, wow, saya bermain dengan orang-orang itu. Mungkin itu akan terjadi nanti saat saya sudah dewasa," tambah Kelvin sambil tertawa. Sementara itu, tugas berat sejatinya sudah menanti Patrick Kluivert dan kolega. Timnas Indonesia diketahui sedang berjuang di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan 4 pertandingan tersisa, skuad Garuda masih mempunyai peluang untuk lolos sebagai salah satu dari 2 tim teratas atau lewat putaran keempat kualifikasi. Terdekat, Timnas Indonesia akan bersua dengan Australia, 20 Maret 2025, dan Bahrain, 25 Maret 2025. Ada 5 pemain kejutan yang berpotensi dipanggil Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia untuk laga Maret 2025. Kelima pemain ini ada yang sempat dicoret kala Shin Tae-yong masih melatih Timnas Indonesia, sehingga ada peluang nama tersebut dipanggil lagi oleh Patrick Kluivert. Sejauh ini, Patrick Kluivert aktif menonton laga-laga Liga 1 2024 hingga 2025 untuk mencari pemain lokal. Sebab ia tengah memilih siapa saja pemain yang akan dibawanya melawan Australia dan Bahrain pada laga lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang digelar Maret 2025 mendatang. Lillipali dari segi usia memang tak muda lagi. Pemain Borneo FC itu sudah berumur 35 tahun, namun secara fisik nyatanya ia mampu masih tampil maksimal. Terbukti di musim 2024 hingga 2025 ini, Lillipali masih menjadi andalan Borneo FC di lini depan. Dari 20 laga Liga 1 2024 hingga 2025 yang sudah dimainkan, pemain keturunan Belanda itu sukses mencetak 4 gol dan 4 assist. Penyerang keturunan yang baru saja menjadi WNI, Ula Romeni, diserang oleh netizen tanah air kendati dirinya belum tampil untuk timnas Indonesia. Serangan yang didapatkan penyerang milik Oxford United dari netizen tanah air itu terkait aktivitas media sosialnya yang tak mengunggah foto saat dirinya resmi menjadi WNI. Biasanya, para pemain keturunan yang resmi menjadi WNI mengunggah momen pengambilan sumpah atau saat tengah mencium bendera Indonesia. Hanya saja, Ula Romeni memilih tak mengunggah momen tersebut. Hingga artikel ini dibuat, potretnya saat mencium bendera merah putih tak terlihat di akun Instagramnya. Hal tersebut membuat netizen tanah air pun sebagian geram dan mengerubungi unggahan terbaru Ula Romeni di media sosial Instagram. Terpantau unggahan terbaru Ula Romeni pada 5 Februari itu mendapat 5.000 komentar lebih, di mana banyak netizen memintanya mengunggah momen dirinya menjadi WNI. Komentar-komentar miring tersebut membuat beberapa netizen Indonesia lainnya murka dan memilih memberi dukungan kepada Ula Romeni. Di sisi lain, Ula Romeni mengaku bangga bisa menjadi WNI dan membela timnas Indonesia, kendati dirinya tak mengunggah momen saat pengambilan sumpah. Benar-benar sebuah kehormatan untuk dapat bermain di negara sebesar ini. Dan saya tidak sabar untuk ikut bertanding demi seluruh fans dan rakyat Indonesia, kata Ula Romeni. Sekadar informasi, Ula Romeni sendiri sudah diambil sumpahnya sebagai WNI pada Sabtu 8 Februari lalu di London, Inggris. Ex-penyerang FC Utrecht itu tak sendiri. Ia ditemani oleh 2 pemain keturunan lainnya yang juga diambil sumpahnya, yakni Dion Marks dan Tim Gepens. Dari ketiga pemain keturunan yang diambil sumpahnya itu, hanya Ula Romeni yang diproyeksikan untuk memperkuat timnas Indonesia senior, sedangkan 2 pemain lainnya untuk timnas U20. Jika dipanggil oleh Patrick Kluivert,
ada kemungkinan Ula Romeni melakoni debutnya bagi timnas Indonesia pada Maret mendatang saat melawan Australia dan Bahrain. Kelvin Verdong sambut antusias Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas Indonesia. Dia kini penasaran diasuh Patrick Kluivert. Patrick Kluivert resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada awal Januari 2025. Pemain timnas Indonesia, Kelvin Verdong, mengaku penasaran dengan kiprah pelatih asal Belanda tersebut. Sadil Ramdhani sudah lama tak dipanggil ke timnas Indonesia. Namanya absen semenjak Shin Tae-yong mencoretnya dari Piala Asia 2023. Padahal dari segi kemampuan, Sadil adalah salah satu talenta terbaik Indonesia saat ini. Terbukti Sadil masih menjadi andalan klub Malaysia, Sabah FC hingga sekarang ini. Senasib seperti Sadil, Elkan juga sudah lama tak membela timnas Indonesia. Perselisihan dengan Shin Tae-yong diduga menjadi alasan bek Blackpool FC itu tak juga dipanggil. Kini kursi kepelatihan sudah menjadi milik Kluivert. Tentu pelatih asal Belanda itu bisa memanggil Bagot jika dirasa dibutuhkan di lini belakang Garuda. Satu hal yang pasti, fans timnas Indonesia sudah rindu kehadiran Bagot. Klok sudah secara terbuka membujuk Kluivert untuk memanggilnya membela timnas Indonesia. Klub percaya sosoknya bisa menyatukan pemain lokal dan pemain keturunan di skuad Garuda. Saat ini, klub masih menjadi pemain penting di Persib Bandung. Jadi, secara permainan klub memang masih layak bersaing di timnas Indonesia. Doni Tripamukas menjadi salah satu pemain andalan Shin Tae-yong saat timnas Indonesia main di Piala AFF 2024. Winger serba bisa milik Persija Jakarta itu jelas layak untuk kembali dipanggil ke tim senior milik Kluivert. Saat ini, Doni tengah bersama timnas Indonesia U20 asuhan Indra Syafri di Piala Asia U20 2025. Jika ia bersinar, bukan tidak mungkin Kluivert akan meliriknya. Prediksi line up mengerikan timnas Indonesia U23 racikan Gerald Vandenburg di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Gerald Vandenburg memiliki skuad mematikan yang berpotensi mengantarkan timnas Indonesia U23 lolos Piala Asia U23 2026. Disinyalir, skuad edisi kali ini lebih mematikan ketimbang saat timnas Indonesia U23 lolos semifinal Piala Asia U23 2024. Ketiadaan pemain-pemain seperti Nathan Choe Aon, Rizky Ridho dan Pratama Arhan yang usianya sudah melebihi 23 tahun, dapat digantikan pemain lain. Posisi Nathan Choe Aon bisa digantikan Delano van der Heijden yang digadang-gadang akan dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Kemudian, posisi peninggalan Rizky Ridho dapat digantikan Dion Marks. Bagaimana dengan Pratama Arhan? Posisi Pratama Arhan bisa diisi fullback kiri FC Emmen, tim Gepens. Timnas Indonesia U23 juga semakin kuat karena akan dibela penyerang FC Volendam, Mauro Zijlstra. Penyerang 21 tahun itu mengaku sudah menyerahkan berkas naturalisasinya ke PSSI sejak September 2024. Melihat komposisi pemain yang ada, apa formasi yang diturunkan Gerald Vandenburg? Pelatih 60 tahun itu disinyalir menurunkan formasi 3-4-1-2. Posisi penjaga gawang dipercayakan kepada Cahya Supriyadi. Lanjut ke posisi 3 bek sejajar ada Muhammad Ferrari, Dion Marks dan Justin Hubner. Kemudian posisi wingback kanan diisi Victor Dethan dan Tim Gepens di sisi sebelahnya. Untuk dua gelandang sentral, Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner bisa jadi pilihan. Delano van der Heijden nantinya diperankan sebagai playmaker, menyokong duet kembar atas nama Mauro Zijlstra dan Rafael Struijk. Melihat komposisi ini, seharusnya tak sulit bagi timnas Indonesia U23 lolos Piala Asia U23 2026. Terlebih di kualifikasi Piala Asia U23 2026, timnas Indonesia U23 ditempatkan di pot 1 drawing 3-4-1-2 Cahya Supriyadi, Muhammad Ferrari, Dion Marks, Justin Hubner, Victor Dethan, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Tim Gepens, Delano van der Heijden, Rafael Struijk, Mauro Zijlstra. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, dijamin bahagia. Sebab, pemain termahal timnas Indonesia dalam sejarah, Mees Hilgers, makin eksis di kompetisi antar klub nomor 2 Eropa, Liga Eropa 2024 hingga 2025. Setelah keluar masuk ruang perawatan sejak November 2024, Mees Hilgers akhirnya kembali bermain sebagai starter bersama sang klub, FC Twente.
Momen itu tersaji saat FC Twente menjamu klub asal Norwegia, Bodo Glimt di leg E playoff 16 besar Liga Eropa 2024 hingga 2025, Jumat, 14 Februari 2025, dini hari waktu Indonesia Barat mentas sebagai bek tengah dalam pola 4-3-3. Mees Hilgers mendapatkan nilai 6,4 dari laman statistik WhoScored. Berkat bantuan bek 23 tahun ini, FC Twente menang dramatis 2-1 atas Bodo Glimt. Pekan depan, gantian FC Twente yang tandang ke markas Bodo Glimt di leg 2 playoff 16 besar Liga Eropa 2024 hingga 2025. FC Twente hanya perlu hasil imbang untuk memastikan tempat di 16 besar. Jika lolos 16 besar, lawan yang dihadapi FC Twente bukan kaleng-kaleng. Klub peringkat 3 Eredivisie 2023 hingga 2024 ini akan menantang salah satu dari Olympiakos, Yunani, atau Rangers FC, Skotlandia. Jika tidak mengalami cedera lagi, Mees Hilgers dipastikan siap membela timnas Indonesia saat melawat ke markas Australia, 20 Maret 2025, dan menjamu Bahrain, 25 Maret 2025. Baik dalam pola 2 atau 3 back, tenaga Mees Hilgers akan diandalkan pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Semenjak mengambil sumpah WNI pada akhir September 2024. Patrick Kluivert telah menetapkan syarat bermain reguler bagi pemain yang ingin dapat panggilan ke timnas Indonesia. Hal ini membuat Ophan Lamara merasa bakal ada evaluasi terkait posisi Rafael Struijk. Timnas Indonesia akan kembali berlaga pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, Maret 2025 nanti. Skuad Garuda akan berjumpa Australia di Sydney dan menjamu Bahrain di Jakarta. Patrick Kluivert mengatakan salah satu syarat untuk bisa memperkuat timnas Indonesia melanjutkan kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah menjadi pemain utama di klubnya masing-masing. Itu berarti, menurut Ophan Lamara, beberapa pemain andalan di bawah asuhan Shin Tae-yong yang ada saat ini akan dievaluasi oleh tim kepelatihan baru yang dikepalai Patrick Kluivert. Artinya apa? Sangat terbuka kemungkinan beberapa pemain yang saat ini membela timnas Indonesia di bawah Shin Tae-yong akan dianalisis dan dievaluasi oleh Patrick Kluivert, tandas Ophan Lamara. Salah satu yang saya dengar belakangan ini adalah Rafael Struijk. Kita tahu di Brisbane Roar, di Australia, Rafael emang kerap jadi cadangan. Nah, ini menjadi warning, imbuhnya sementara itu, Ramadan Sananta, Ricky Kambuaya, dan Pratama Arhan tampil memesona dan membuat ketiganya dinilai berpeluang kembali dipanggil ke timnas Indonesia. Mereka dapat menit bermain secara reguler dari klubnya masing-masing. Sebaliknya beberapa nama seperti Ramadan Sananta dan Ricky Kambuaya kemudian Pratama Arhan setelah pindah ke Thailand, yang belakangan menjadi andalan di klub masing-masing, tukas Ophan Lamara. Bahkan Ramadan Sananta beberapa pertandingan belakangan ini kerap mencetak gol dan disaksikan langsung oleh Kluivert. Kemudian Ricky Kambuaya juga bersama Dewa United semakin tajam. Ini bisa menjadi bagian dari pemain yang akan dianalisa untuk kembali dipanggil, Ophan Lamara menambahkan. Jadi sekali lagi, statement dari Kluivert itu sangat jelas. Yang jadi langganan cadangan di klub masing-masing, ya besar kemungkinan mereka tidak akan dipanggil. Kalau dipanggil akan menjadi cadangan. Sebaliknya, yang selama ini mungkin dalam tanda kutip dibuang oleh Shin Tae-yong, akan kembali dipanggil, tutup Ophan Lamara. Gelandang timnas Indonesia, Tom Haye kini dilirik oleh klub papan atas Liga Belanda, FC Utrecht. Sebab, Tom Haye adalah sosok pemain yang dinilai cerdas. Memang, sosok Tom Haye tampil apik bela Almere City saat melawan FC Utrecht pada lanjutan Liga Belanda, Minggu, 9 Februari 2025. Tom Haye pun membantu Almere City menang 1-0 di markas FC Utrecht. Gol semata wayang Almere City kala itu dicetak oleh Junior Kadile pada menit ke-28. Pada laga ini, Tom Haye tampil starter dan ditarik keluar pada menit ke-76. Meski tak tampil 90 menit, gelandang timnas Indonesia itu mampu menjadi salah satu pembeda di atas lapangan. Para pendukung FC Utrecht pun menyebut Haye sebagai pemain cerdas dan layak untuk didatangkan musim depan.
Hal ini disampaikan salah satu jurnalis RTV Utrecht, yakni Paul Pesel baru-baru ini. Bukankah kita kehilangan seorang pemain yang berkata, "Teman-teman, ini sudah sejauh ini dan tidak ada lagi yang bisa dilakukan," ucap Paul Pesel dikutip dari Utrecht Fans NL. Di Almere, mereka memiliki Tom Haye, yang merupakan agen bebas. "Saya sudah mengatakannya kepada Jordi Zuidam, Direktur Teknik FC Utrecht," sambungnya. Lebih lanjut, Paul Pesel menyebut bahwa FC Utrecht tak memiliki pemain seperti Tom Haye yang cerdas. Meski lemah secara fisik dibanding pemain lainnya, hal ini terlihat di laga FC Utrecht versus Almere City, di mana ex-Heerenveen itu tampil apik dengan operan-operannya yang bisa membuat rekannya bergerak bebas. "Dia, Tom Haye, adalah pemain yang membuat pemain lain bebas," kata Paul Pesel. "Dia bukanlah pemain cepat, tapi dia pemain yang berpikir cepat dan mudah mencari solusi," ungkapnya. Atas dasar itu, Paul Pesel menyarankan FC Utrecht untuk merekrut Tom Haye pada akhir musim. Diketahui, Tom Haye sendiri hanya dikontrak 1 musim saja bersama Almere City. Kontraknya akan berakhir pada akhir Juni 2025 mendatang. Jika Almere City degradasi, kemungkinan Tom Haye akan hengkang dan FC Utrecht bisa mendapatkan gelandang timnas Indonesia dengan gratis pada musim depan. Di sisi lain, Tom Haye sendiri juga bakal memiliki keuntungan jika bergabung dengan FC Utrecht. Apalagi, FC Utrecht merupakan salah satu tim papan atas Liga Belanda. Saat ini, FC Utrecht bertengger di posisi ketiga klasemen dengan 42 poin. FC Utrecht tentu berkesempatan tampil di kompetisi Eropa musim depan. Pemain timnas Indonesia, Tom Haye ternyata main dengan perasaan campur aduk. Sebab, saat timnas Indonesia melawan Arab Saudi, kondisi anaknya saat itu sedang dirawat di rumah sakit. Hal ini membuat Tom Haye harus menahan rasa sedih dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 beberapa waktu lalu. Tom Haye merasakan sedih sekaligus menegangkan sebelum laga dimulai. Prediksi line-up mengerikan Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2026. Timnas Indonesia U23 akan tampil di kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang diperkirakan digulirkan pada September 2025. Skuad Garuda Muda julukan Timnas Indonesia U23 dijagokan lolos ke Piala Asia U23 2026 yang dilangsungkan di Arab Saudi karena ditempatkan di pot 1 drawing kualifikasi Piala Asia U23 2026. Duduk di pot 1 membuat skuad asuhan Gerald van den Burg dipastikan terhindar dari tim-tim langganan juara seperti Jepang, Uzbekistan hingga Korea Selatan. Jika nantinya lolos Piala Asia U23 2026, kita sebagai penikmat sepak bola berpotensi melihat skuad terbaik yang pernah dimiliki Timnas Indonesia U23. Dibilang begitu karena ada potensi Timnas Indonesia U23 diperkuat pemain keturunan tambahan. Medio November 2024, muncul bocoran di meja kerja Sekjen PSSI, Yunus Nusi bahwa ada 3 pemain yang segera dinaturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia U23. Mereka ialah Delano Arts, NEC Nijmegen, Delano van der Heijden, Feyenoord Rotterdam U21, dan Mauro Sijgestra, FC Volendam. Selain 3 nama di atas, Timnas Indonesia U23 juga akan diperkuat Dion Marks dan Tim Gepens yang baru saja dinaturalisasi menjadi WNI. Satu lagi, pemain yang sangat dinantikan pencinta sepak bola tanah air adalah Miliano Jonathans, FC Utrecht. Jika nama-nama di atas jadi bergabung, apa pola yang akan digunakan pelatih Gerald van den Burg? Formasi 3-4-3 berpotensi menjadi pilihan. Posisi kiper dipercayakan kepada Cahya Supriyadi. Kemudian posisi 3 bek sejajar ada Muhammad Ferrari, Dion Marks dan Justin Hubner. Lanjut posisi wingback kanan diisi Delano Arts dan Tim Gepens di sisi sebelahnya. Untuk 2 gelandang sentral, Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner bisa jadi pilihan. Bagaimana untuk lini depan? Miliano Jonathans akan bertugas sebagai winger kanan, Delano van der Heijden, winger kiri, komposisi pemain di atas, sambungkah Gerald van den Burg membuat sejarah dengan mengantarkan Timnas Indonesia U23 juara Piala Asia U23 2026? Menarik dinanti hasil racikannya. 3-4-3 Cahya Supriyadi, Muhammad Ferrari, Dion Marks, Justin Hubner, Delano Arts, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Tim Gepens, Miliano Jonathans, Delano van der Heijden, Mauro Sijgestra. Proses naturalisasi Jairo Riedewald belum ada kelanjutan.
Patrick Kluivert otomatis hanya bisa mengandalkan 3 pemain naturalisasi tambahan saat timnas Indonesia menghadapi Australia, 20 Maret 2025, dan Bahrain, 25 Maret 202, di lanjutan matchday 7 dan 8 grup C. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebanyak 3 pemain yang dimaksud adalah Ula Romeni, Oxford United, Dion Marks, Top OSS, dan tim Gepens, FC Emmen. Sekadar diketahui, 3 pemain ini sudah mengambil sumpah warga negara Indonesia, WNI, di London, Inggris pada Sabtu, 8 Februari 2025, disinyalir. Proses perpindahan federasi ketiga pemain di atas sudah kelar sehingga Ula Romeni, Dion Marks dan tim Gepens tersedia untuk laga timnas Indonesia bulan depan. Jika tidak mengalami cedera, Ula Romeni dipercaya akan dipanggil Patrick Kluivert. Kehadiran Ula Romeni dibutuhkan untuk mengisi lini depan timnas Indonesia. Terlebih saat timnas Indonesia melawat ke markas Australia, skuad Garuda dipastikan takkan dibela Ragnar Oratmangoen yang menjalani skorsing 1 pertandingan. Bagaimana dengan tim Gepens dan Dion Marks? Peluang keduanya menembus skuad senior dalam waktu dekat masih perlu pembuktian, khususnya Dion Marks yang belum merasakan tampil di level profesional. Saat pengumuman pemecatan Shin Tae-yong pada Senin 6 Januari 2025, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan sedang dalam proses pendekatan gelandang Royal Antwerp, Jairo Riedewald. Namun, sampai sebulan berselang, belum ada update lanjutan proses naturalisasi gelandang 28 tahun tersebut. Kami juga sedang melakukan approach kepada Jairo Riedewald. Apakah keburu untuk bermain bulan Maret 2025? Itu yang masih kita tunggu, kata Erick Thohir dalam konferensi pers di Menara Dana Reksa Ruangan Aryanusa Ballroom 1 Lantai 2, Jakarta, Senin 6 Januari 2025, saat diperkenalkan sebagai pelatih timnas Indonesia pada Minggu 12 Januari 2025. Saya baru bisa mengumumkan technical advisor untuk tim nasional kita. Lamine Yamal dan Erling Haaland yang sempat digadang-gadang bakal ikut memperkuat timnas Indonesia di laga lanjutan babak kualifikasi Piala 2026 lawan Australia dan Bahrain terancam gagal. Pasalnya, kekinian dikabarkan bahwa proses naturalisasi Jairo Riedewald mengalami kendala alias terhambat. Bahkan anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga, mengatakan bahwa proses naturalisasi Jairo Riedewald untuk timnas Indonesia lebih berat dari Martin Paes. Lebih lanjut Arya mengatakan bahwa Ketua PSSI, Erick Thohir, bukan tidak ingin menaturalisasi Jairo Riedewald ke timnas Indonesia, tetapi terdapat kendala yang membuat terhambat. Arya tidak mengungkapkan masalah apa yang membuat Jairo Riedewald susah dinaturalisasi demi timnas Indonesia, tetapi diduga karena ia telah bermain buat timnas Belanda. Jairo Riedewald mempunyai 3 caps bersama Belanda di kualifikasi Euro 2016 pada September-Oktober 2015. Ketika itu, ia masih berusia 19 dan 20 tahun. Jairo Riedewald seperti kata Pak Ketua PSSI, Jairo prosesnya lebih berat daripada Martin Paes. Lebih berat, ujar Arya. PSSI pernah menghadapi masalah ketika memproses perpindahan Federasi Martin Paes dari Asosiasi Sepak Bola Belanda, KNVB, ke PSSI sesudah naturalisasinya selesai. Martin Paes menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada April 2024. Namun, kiper FC Dallas di Major League Soccer, MLS, itu baru bisa membela timnas Indonesia pada September, tahun yang sama. Jadi, bukan kami tidak mau. Kami mau banget. Tapi ada masalah di sana. Secara administrasi lebih berat daripada Martin Paes, masalahnya mirip-mirip seperti Martin Paes. Tapi, masalahnya dalam beberapa hal dia lebih berat, imbuhnya. Sementara itu, jika dilihat dari statuta FIFA 2024 terkait kelayakan untuk bermain dengan tim perwakilan, Jairo Riedewald harus memenuhi beberapa syarat untuk memperkuat timnas Indonesia. Pada saat diturunkan untuk pertandingan terakhir mereka dalam kompetisi resmi dalam jenis sepak bola apapun untuk asosiasi mereka saat ini, mereka belum berusia 21 tahun, tulis statuta FIFA, bermain tidak lebih dari 3 pertandingan di tingkat internasional A dalam jenis sepak bola apapun untuk asosiasi mereka saat ini, baik secara resmi kompetisi atau kompetisi non-resmi. Setidaknya 3 tahun telah berlalu sejak diturunkan untuk pertandingan terakhir mereka di tingkat internasional A dalam jenis sepak bola apapun untuk asosiasi mereka saat ini, baik dalam kompetisi resmi atau kompetisi non-resmi. Tidak pernah berpartisipasi dalam jenis sepak bola apapun di tingkat internasional A di turnamen final Piala Dunia FIFA atau turnamen final kompetisi federasi, demikian tulis statuta FIFA. Seperti diketahui, timnas Indonesia akan dijamu Australia dalam laga ke-7 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Sydney Football Stadium, Kamis, 20 Maret 2025.
Pertandingan antara Australia melawan timnas Indonesia ini menjadi laga penting dan krusial bagi kedua tim. Pasalnya, pertandingan ini bisa menentukan siapa yang bakal menempati posisi kedua klasemen grup C. Saat ini Australia memang menempati posisi kedua klasemen grup C dengan mengemas 7 poin. Namun, posisi mereka belum aman karena tim berjuluk Soceros tersebut hanya beda 1 poin dari timnas Indonesia. Skuad Garuda saat ini berada tepat di bawah Australia dengan mengemas 6 poin. Oleh karena itu, siapapun yang meraih kemenangan dalam laga ini, dengan berada di posisi ini, tentu saja peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026 semakin besar. Pasalnya, tim yang finish di posisi puncak dan runner-up grup C akan secara otomatis lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim yang finish di posisi ketiga dan keempat akan kembali berjuang di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk itu, jelang pertandingan seru dan menentukan ini, Federasi Australia pun kembali menjual tiket terakhir untuk laga melawan timnas Indonesia. Football Australia akan merilis tiket terakhir yang tersedia untuk pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zo Asia Soceros melawan Indonesia di Sydney Football Stadium Sydney, Kamis, 20 Maret 2025, kick-off pukul 20 HEDT. Tulis Soceros sebagaimana dikutip bolasport.com dari laman resmi Soceros, Jumat, 28 Februari 2025. Sepertinya, pertandingan antara Australia melawan timnas Indonesia ini menarik perhatian banyak pihak. Pasalnya, sebelumnya penjualan tiket sudah dinyatakan habis pada 11 Februari lalu. Oleh karena itu, FA mengeluarkan kembali tiket tambahan dan bisa mulai dibeli pada Senin, 3 Maret 2025. Sejumlah tiket yang tersisa akan mulai dijual pada pukul 10 pagi, AEDT, pada hari Senin, 3 Maret 2025 melalui Ticketek.